JK ditampar Tuhan melalui bocah yang mencuri kotak amal demi sesuap nasi. Ditulis oleh Ca Anton di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Sudahkah Anda membaca berita tentang seorang bocah yang mencuri uang kotak amal demi untuk membeli makan? Ia dan ayahnya yang sedang sakit, dan akhirnya ia diikat lehernya serta diarak keliling desa. Anak tersebut usianya masih belasan. Kejadiannya tersebut terjadi di Aceh Utara, bertepatan dengan euforia penggalangan dana yang melimpah ruah bagi Palestina. Meminjam kata-kata Anies terkait sunatullah, memang di dunia ini punya hukum alam original yang membuat semuanya berjalan secara otomatis. Atau sebut saja hukum sebab akibat. Sebab Israel dianggap menjajah Palestina, maka Hamas menyerangkan rudalnya. Karena dianggap penjajah, maka penyerangan Palestina terhadap Israel dianggap benar. Karena dianggap Palestina sedang berjuang di jalan kebenaran, maka banyak orang yang bersimpati. Karena orang bersimpati, maka penggalangan dana ke Palestina yang dilakukan oleh orang di Indonesia menghasilkan uang yang tumpah ruah. Banyak penyebab orang membela Palestina dan Israel dari sudut pandangnya masing-masing. Begitu pula banyak penyebab orang merelakan uangnya untuk mempercayakan uangnya bisa disalurkan kepada orang Palestina. Ada yang disebabkan karena Palestina adalah saudara seiman. Ada pula yang disebabkan mutlak karena nilai kemanusiaan, yaitu semua sah-sah saja. Begitu banyak sebab untuk membela dan menyumbang pada Palestina. Namun yang perlu dipertanyakan adalah disebabkan oleh apa JK menyerukan setengah dari kotak amal di masjid agar disumbangkan untuk Palestina. Karena tidak boleh berprasangka, kita terlebih dahulu melihat akibat seruan JK tersebut bagi dirinya. Yang pertama, tentu saja seruan JK akan membranding dirinya sebagai tokoh yang peduli pada Palestina, negara yang ada ikatan emosi dengan orang Indonesia karena mayoritas agama di sana sama dengan di Indonesia. Ini adalah hal yang normal, meskipun seruan JK belum tentu dilaksanakan. Tetapi simpati sudah didapatkan oleh JK. Karena JK adalah politisi, maka branding sangatlah penting. Contohnya Anies, meskipun belum melakukan apa-apa, namun berkat branding dari sebuah kata keberpihakan dan pemimpin seiman, ia bisa menang pilkada mengalahkan Ahok yang sudah melakukan banyak hal nyata bagi warga Jakarta. Karena kasus anak pencuri kotak amal demi sesuap nasi tersebut, apakah mungkin itu teguran untuk JK yang menyerukan setengah kotak amal untuk disumbangkan ke negara lain? Padahal di sekitar tempat kotak amal tersebut dikumpulkan, masih ada saudara sebangsa dan setanah air yang juga masih membutuhkannya untuk makan. Ataukah itu tamparan bahwa JK tidak boleh membranding diri dengan menggunakan isu Palestina? Terlepas dari itu semua, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadian. Kita memang kerap lupa dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi melihat dengan jelas orang-orang yang jauh dari jangkauan kita meskipun itu melihatnya hanya melalui media sosial dan berita. Ada saudara kita, teman kita atau tetangga kita yang mungkin kesusahan bisa kita lupakan. Namun teriakan yang jauh di sana bisa menggugah hati kita untuk merogoh kocek kita dalam-dalam. Setiap ada bencana, di lampu merah kerap kita lihat penggalangan dana, tukang asongan, penjual tisu, air mineral hingga koran yang seharusnya masih usia sekolah tidak pernah kita pedulikan. Padahal mereka sama-sama berada di lampu merah yang sama. Ini bukan masalah tidak boleh menyumbang untuk orang yang jauh di sana, tapi ini soal kepekaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena peristiwa ini, saya jadi ingat teman-teman yang keliling menggunakan mobil pickup untuk berbagi beras. Dana yang dikumpulkan dari hitungan zakat penghasilan tersebut dibagikan di desa tempat tinggalnya. Saya jadi berpikir, seumpama kelompok-kelompok seperti teman saya tersebut mendapat aliran dana hingga miliaran seperti penggalangan dana untuk Palestina, alangkah luar biasanya. Transparansi haruslah dilakukan sebagai pertanggungjawaban terhadap donatur. Ini bukan soal percaya atau tidak, atau ikhlas tidak ikhlas, tapi ini sangatlah penting supaya uang tersebut tidak disalahgunakan dan tepat sasaran. Namun yang saya lihat untuk penggalangan dana bagi Palestina sangat minim laporan dan transparansinya. Hal itu terlihat dari protes berbagai kalangan di media sosial. Kalau transparan, saya rasa begitu mudah memberi penjelasan kepada mereka-mereka yang mempertanyakan aliran dana sumbangan tersebut. Tetapi mau bagaimana lagi, ini kan soal hati yang bisa menggugah emosi. Jadi biarkan saja sang waktu yang menjawabnya. Udah itu aja, Ca Anton. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.